Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naili Komariah. Di sini saya akan menjelaskan pasal 26, 27, 28, dan pasal 29 dari Konvensi Wina tahun 1999. Yang pertama yaitu pasal 26. Pada pasal ini itu diatur mengenai asas fakta sunt servanda, di mana suatu perjanjian internasional hanya mempunyai kekuatan mengikat bagi para peserta perjanjian yang turut serta di dalamnya dan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Asas ini merupakan asas yang paling fundamental. Kenapa dikatakan demikian? Karena asas ini yang melandasi lahirnya suatu perjanjian, termasuk perjanjian internasional yang melandasi dilaksanakannya perjanjian sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Pelaksanaan dari perjanjian itu sendiri juga harus dilaksanakan dengan itikat baik, artinya harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran, penuh rasa tanggung jawab, dan juga memperhatikan kepentingan para pihak. Kemudian pasal 27, di sini disebutkan bahwa suatu pihak tidak dapat menggunakan ketentuan hukum internalnya sebagai pembenaran atas kegagalannya untuk melakukan sebuah perjanjian. Jadi pada pasal ini itu dikatakan bahwa suatu negara itu tidak boleh mengemukakan ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya sebagai alasan untuk tidak melaksanakan atau mengingkari perjanjian internasional. Kemudian pada pasal ini juga disebutkan bahwa aturan dalam pasal 27 ini tanpa mengurangi pasal 46. Nah, pasal 46 sendiri itu dapat diambil pengertian bahwa suatu negara itu mempunyai kewenangan untuk menutup suatu perjanjian sebagai ketidaksetujuannya karena telah melanggar hukum nasionalnya yang penting dan sangat mendalam. Jadi ketentuan dalam pasal 27 ini tuh sama sekali tidak mengurangi pasal 46. Karena dalam pasal 27 itu diatur mengenai kegagalan atau pengingkaran suatu negara tidak melakukan hukum internasional, sedangkan dalam pasal 46 ini diatur bahwa negara itu memiliki kewenangan untuk menutup suatu perjanjian. Kewenangannya bagaimana? Yang pasti ditentukan lebih lanjutnya pada pasal 46 itu sendiri. Kemudian pasal 26 dan pasal 27 itu termasuk dalam peraturan mengenai kepatuhan atau ketaatan terhadap perjanjian internasional. Dan kemudian pasal 28 dan pasal 29 di sini termasuk peraturan mengenai penerapan atau pelaksanaan perjanjian. Pasal 28 sendiri di sini mengatur mengenai asas non retroaktif. Artinya bahwa suatu kaidah hukum pada umumnya tidak berlaku surut. Dalam hal ini, suatu perjanjian internasional pun pada dasarnya tidak berlaku surut. Tetapi asas non retroaktif di sini itu tidak berlaku absolut. Artinya, masih terdapat kemungkinan suatu perjanjian internasional itu dapat berlaku surut apabila telah ditentukan dalam perjanjian tersebut. Kemudian, pasal 29 di sini disebutkan bahwa kecuali jika niat berbeda muncul atau ditetapkan lain, perjanjian mengikat pada masing-masing pihak sehubungan dengan seluruh wilayahnya. Jadi maksudnya di sini adalah bahwa mengenai wilayah berlakunya, kecuali tidak ditentukan lain, perjanjian itu berlaku atas seluruh wilayah suatu negara, yaitu meliputi laut, darat, dan udara di atasnya. Tetapi ada kalanya juga suatu perjanjian hanya berlaku pada bagian-bagian tertentu dari wilayah suatu negara. Contohnya di sini adalah perjanjian perbatasan. Perjanjian perbatasan itu kan hanya ada di wilayah tertentu saja, tidak di seluruh wilayah suatu negara. Seperti itu. Jadi mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.